Berikut ini tips dan trik lolos masuk seleksi manajemen trainee. Halo semuanya, balik lagi di series video sharing tentang cara menjadi seorang manajer di umur 25 tahun. Setelah di video sebelumnya, aku menjelaskan tentang jalur masuk fresh graduate ke dunia kerja, kemudian penjelasan terkait dengan program percepatan karir, lalu juga aku sudah sampaikan keuntungan yang teman-teman dapat jika memilih program percepatan karir. Di video kali ini aku akan menyampaikan tips dan trik serta tahapan detail masuk di program manajemen trainee di berbagai perusahaan. Untuk tahap seleksi manajemen trainee di setiap perusahaan berbeda-beda, tetapi pada umumnya memiliki proses yang cukup panjang karena ya kita tahu bahwa program percepatan karir merupakan program yang sangat prestisius dan juga diincar oleh banyak fresh graduate. Jadi untuk seleksinya ini aku rangkum dari beberapa perusahaan yang pernah aku ikutin tes seleksi masuk baik di program manajemen trainee ataupun di jalur reguler biasa. Seleksi tahap awal yaitu proses seleksi administrasi. Proses awal ini merupakan proses yang sangat penting karena merupakan penentu awal apakah teman-teman semua bisa lolos ke tahap berikutnya. Untuk tahap administrasi ini erat kaitannya dengan proses administratif seperti ijazah, kemudian sertifikat, SKCK, dan juga bukti-bukti atau berkas-berkas pendukung yang lainnya. Hal pertama yang dilihat oleh recruiter yaitu CV. Bagi teman-teman semua yang saat ini masih belum familiar dengan pembuatan CV, mulai saat ini segera untuk berlatih dan juga mencari referensi pembuatan CV yang bagus seperti apa. Aku sarankan untuk CV yang teman-teman buat yaitu berbasis ATS ya, yang mana CV tersebut bisa di screening otomatis by komputer. Kemudian dari CV tersebut, teman-teman semua harus menggambarkan ataupun mencantumkan hal-hal yang bisa menggambarkan diri teman-teman secara keseluruhan, yang mana nantinya HRD ataupun recruiter itu akan melihat apakah dari CV tersebut teman-teman cocok untuk menempati posisi yang sedang dibuka. Dalam hal ini posisi manajemen trainee. Kemudian dari CV tersebut, poin pertama yang dilihat oleh recruiters yaitu IPK. Untuk IPK sendiri aku sarankan bagi teman-teman semua yang masih di bawah 3,3 itu untuk terus mengejar ke angka minimal 3,5 ya, dengan skala 0 sampai 4. Karena apa? Karena dari IPK tersebut merupakan saringan awal dan juga penilaian apakah teman-teman semua memiliki kemampuan ataupun kualitas secara akademik. Hal yang tak kalah penting yang dilihat oleh recruiters yaitu terkait dengan personal branding kita di media sosial. Di zaman sekarang tentunya keberadaan media sosial sangat penting karena dengan media sosial kita bisa menunjukkan aktivitas, hobi, ataupun kesukaan kita. Minimal teman-teman semua harus punya Instagram dan juga media sosial profesional seperti LinkedIn. Dengan media sosial tersebut, para HRD ataupun recruiters itu akan melihat apa yang teman-teman posting, apa yang teman-teman komentarin, ataupun aktivitas-aktivitas yang teman-teman lakukan di media sosial bisa jadi itu merupakan screening ataupun penilaian bagi diri teman-teman. Untuk itu aku sarankan mulai sekarang bijak dalam bermedia sosial. Boleh mengekspresikan diri di media sosial tetapi tentunya ada batasan-batasan yang harus teman-teman jaga, terutama terkait dengan perkataan ataupun komentar yang tidak baik. Proses pengumpulan seleksi administrasi ini
tiap perusahaan berbeda-beda. Ada yang menggunakan Google Form, kemudian ada juga yang menggunakan website resmi perusahaan, dan ada juga yang menggunakan website job karir seperti Disna Kerja, Jobstreet, dan juga yang lainnya. Kemudian untuk proses seleksi administrasi ini terbilang seleksi yang cukup lama karena para HRD atau recruiters itu akan memilah dan juga memilih dari sekian ribu pelamar untuk dinilai dan juga dipilih mana yang cocok ataupun yang pantas untuk lolos ke tahap berikutnya. Kalau teman-teman semua ada yang bertanya, apakah reputasi kampus berpengaruh terhadap peluang teman-teman semua untuk diterima di perusahaan? Jawabannya bisa iya dan juga bisa tidak. Karena apa? Karena tentunya perusahaan akan melihat track record dari universitas atau kampus yang sudah pernah join di perusahaannya. Tentunya kampus-kampus yang langganan untuk menerima ataupun masuk ke perusahaan itu akan berpeluang lebih besar dibandingkan dengan kampus atau universitas yang sedikit ataupun belum pernah masuk di perusahaan yang teman-teman lamar. Tetapi jangan berkecil hati, karena apa? Karena dari sekian kuota yang disiapkan oleh perusahaan, tentunya perusahaan akan membagi-bagi untuk universitas-universitas yang masuk di perusahaannya. Tentunya juga dengan melihat kualitas dan juga nilai yang teman-teman punya. Jadi jangan berkecil hati, tetap apply saja dan juga berusaha keras untuk menyelesaikan atau mengikuti seleksi yang telah ditentukan. Seleksi tahap kedua yaitu proses tes psikotes dan juga tes kemampuan intelijensi. Untuk tes kedua, setelah proses seleksi administrasi, setiap perusahaan berbeda-beda. Ada yang langsung untuk interview ke tahap HRD, ada juga yang perusahaan mengharuskan calon karyawannya untuk mengikuti tes psikotes dan juga tes kemampuan intelijensi. Dan di video kali ini aku akan membahas terlebih dahulu tes psikotes dan juga kemampuan intelijensi setelah proses seleksi administrasi. Tes psikotes dan juga intelijensi ini diperuntukkan agar teman-teman semua bisa dinilai secara kemampuan intelijensi dan juga kecenderungan perilaku yang menggambarkan sifat dan juga karakter yang teman-teman miliki. Untuk tes psikotes dan kemampuan intelijensi ini nantinya akan bisa memberikan gambaran terhadap HRD apakah teman-teman semua cocok atau tidak untuk menempati posisi ataupun lowongan yang teman-teman lamar. Jika nantinya cocok, maka teman-teman semua akan lolos ke tahap berikutnya, yaitu tes interview HRD. Secara umum, untuk tes psikotes dan juga kemampuan intelijensi ini aku bagi menjadi dua jenis tipe tes. Yang pertama adalah tes kepribadian. Dalam tes kepribadian ini, teman-teman semua akan diberikan beberapa soal ataupun pernyataan yang harus teman-teman isi. Dari soal tersebut biasanya lebih mengarah kepada kecenderungan kita untuk memilih ataupun bersikap terhadap masalah atau case yang diberikan di dalam soal yang diberikan. Dan ini untuk soal tipe ini tidak ada jawaban benar ataupun salah, karena dari soal ini nantinya HRD akan melihat kecenderungan dan juga perilaku ataupun karakter dari teman-teman. Saran aku, saat teman-teman semua melakukan pengisian tes tipe 1 ini, teman-teman semua isi secara real ataupun secara jujur, karena nantinya kalau teman-teman semua isi dengan tidak jujur akan merepotkan teman-teman nantinya setelah diterima menjadi karyawan. Karena apa? Karena apa yang teman-teman isi kalau tidak sesuai dengan apa yang teman-teman miliki seperti sifat, karakter, dan lain-lainnya akan terlihat nantinya saat teman-teman semua menjalani program.
Tes tipe 2 yaitu berkaitan dengan kemampuan inteligensi dari teman-teman semua. Tes ini banyak jenis soalnya, ada yang dalam bentuk verbal ataupun permainan kata, sinonim antonim, kemudian juga ada yang berbentuk gambar atau melatih logika kita dalam melihat tata ruang dan juga pola gambar. Kemudian ada juga yang tipenya deret angka dan juga beberapa operasi kuantitatif seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan juga operasi matematika dasar yang lainnya. Dari tes ini tentunya teman-teman semua harus mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Karena apa? Karena untuk tipe soal ini bisa dipelajari dan juga bisa dilatih. Dan dalam mengerjakannya juga ini dibatasi oleh waktu. Jadi selain kita harus memilih dengan cepat, dan kita juga harus dituntut untuk memilih dengan jawaban yang tepat. Nah, cukup dulu untuk pembahasan 2 tahap seleksi masuk manajemen trainee. Kalau teman-teman semua masih bingung dengan apa yang aku sampaikan, boleh diulang-ulang video kali ini. Lalu untuk video berikutnya, aku akan menyampaikan beberapa tahapan seleksi masuk manajemen trainee. Jadi tetap stay tune di channel ini karena aku akan sharing pengalaman aku menjadi seorang manajer di umur 25 tahun. See you.